Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang telah mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, syarat untuk bisa layak disebut sebagai murid Yesus. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri, memanggul salib setiap hari, dan setia mengikuti Dia. Dan ini sudah diperjuangkan, diwujud nyatakan, dibuktikan oleh Santo Bonaventura yang kita peringati hari ini. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita juga diminta untuk bisa disebut sebagai murid sejatinya. Kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menolak berbagai macam hukum kesenangan, dorongan-dorongan nafsu dan kedagingan. Kemudian mengenakan Tuhan, sekali lagi, di dalam hati kita. Membiarkan Roh Kudus sendiri yang menuntun dan menggerakkan roda kehidupan kita. Kemudian kita juga diminta untuk memanggul salib. Santo Bonaventura juga memanggul salib. Dia tentu juga bagaimana perjuangan untuk mempersatukan Yunani dan Latin. Bagaimana juga untuk bisa menata ordo yang dipimpinnya itu. Tentu ini mengalami sebuah pergulatan. Dia juga berjuang untuk bagaimana tetap menjaga marwah agar ordo ini tetap mampu mengembangkan amanat cinta Tuhan. Dan dia tidak berhenti, dia tidak kehilangan nyali sedikit pun, tetapi dia tetap berani. Maka dia setia untuk menanggung berbagai macam resiko, sehingga ordo ini boleh dikatakan akhirnya boleh tumbuh berkembang untuk menjadi ordo yang besar.
Kita juga diminta untuk bagaimana memanggul salib. Salib kita beda-beda. Salib Romo, salib suster, salib frater, salib umat, salib yang bapak yang menikah, atau orang muda yang tidak menikah itu beda. Pegawai dokter beda. Tetapi berat ringannya salib itu sangat ditentukan oleh disposisi, motivasi, nilai yang kita anut. Kalau kita memanggul salib dengan cinta, dengan tulus, dan tahu apa artinya salib, seberat apapun salib yang kita panggul akan terasa lebih ringan. Sebaliknya, kalau kita memanggul salib dengan menggerutu, mengumpat, sekecil apapun salib yang kita panggul akan terasa berat. Maka sekali lagi kita diminta untuk memanggul salib setiap hari dengan tulus, dengan iman, dengan kekuatan cinta yang besar. Dan setia mengikuti Dia. Artinya, dalam kondisi sakit, dalam kondisi senang, dalam kondisi sehat, kita juga mau ikut Dia. Dalam kondisi kantongnya tebal atau kantongnya kempes, kita juga mau tetap setia mengikuti Dia. Dalam kondisi kurus karena lagi prihatin, ya kan? Kita mau juga ikut Dia. Dan mungkin juga nanti dalam saat kondisi yang sudah makmur kembali, kita mau ikut Dia. Ya, kalau kita kata ya Ayub itu, kalau kita mau mencecap manisnya hidup, mengapa kita mau menolak sisi pahitnya? Ya, begitu. Jadi ini sebenarnya menjadi buah permenungan, setia mengikuti Dia. Dan ini juga tidak mudah. Tuhan tidak menuntut, kata refleksi Mother Teresa, agar kita menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, tetapi Dia menuntut kepada kita dalam kondisi apapun, setia kepada Dia. Kemudian syarat yang terakhir yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil, kita harus belajar untuk rela kehilangan nyawanya demi Tuhan. Maka pengorbanan sekecil apapun, mungkin bahkan berat, seperti yang diperjuangkan oleh Santo Bonaventura, tidak pernah sia-sia. Maka derita yang kita tanggung, dedikasi pelayanan tulus yang kita perjuangkan, ini akan membawa orang untuk sampai kepada keselamatan dan pembebasan, dan juga ini menjadi kurban silih, pelumas dosa, dan persembahan yang harum mewangi bagi kita di hadapan Tuhan. Selamat berjuang untuk tetap setia menjadi murid Yesus yang sejati. Tuhan memberkati.